Bismillahirrahmanirrahim. Juga bagaimana kekecewaan, perdebatan, perselisihan antara sahabat, teman dekat. Saya lihat juga di YouTube ketika terjadi adu carok itu ya. Padahal dulu teman ya. Akhirnya jadi musuhan, akhirnya saling membunuh. Mungkin ketika mereka berkelahi, tawuran itu di tempat diskotik atau pas acara konser musik. Akhirnya berantem, Pak. Berantem akhirnya saling membunuh. Apa yang terjadi? Saya sampai miris. Bayangkan, ketika mereka berteman, berkumpul, bersahabat atas dasar maksiat kepada Allah, atas dasar apa? Berbuat menyimpang, itu di dunia sudah seperti itu. Mereka berdebat, mereka gontok-gontokan, akhirnya saling membunuh. Ini bagaimana kalau nanti di akhirat? Di akhirat Allah sudah mengutarakan bagaimana ketika dua teman, ya dua orang saling berteman ini, mereka dekat, tapi ternyata pertemanan itu bukan atas dasar agama. Atas dasar apa? Atas dasar duniawi. Bahkan atas dasar kenapa? Kemaksiatan. Misalkan dia itu berkumpul dengan komunitas teman karena teman-temannya itu senang minum, senang zina, senang sabung ayam, atau yang mereka tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, apalagi menuntut ilmu. Ini dia senang berteman dengan yang komunitas seperti itu. Ternyata apa? Teman-temannya ini ternyata menggelincirkan dia, menjauhkan dia dari agama Allah. Ketika terjadi perdebatan, perselisihan, ini kan akhirnya apa? Bisa terjadi saling membunuh. Kayaknya. Nah, itu di dunia aja sudah seperti itu. Mereka gara-gara pacar, mereka gara-gara dunia, mereka gara-gara yang lain. Itu mereka saling apa? Gontok-gontokan. Saya membayangkan kadang-kadang ya Allah, ternyata di dalam Al-Quran itu juga ada yang dimana ketika pertemanan yang tidak didasarkan karena iman agama itu, kemudian mereka menyesal masuk neraka bersama-sama disebabkan karena apa? Temannya menggelincirkan, menjauhkan dari agama Allah. Makanya hati-hati Pak Bu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu sudah digambarkan bagaimana pertemanan, persahabatan atas dasar duniawi, itu pasti nanti akan terjadi permusuhan. Kenapa? Karena niat tujuannya itu karena memang bukan karena Allah, karena kepentingan dunia. Itu tidak akan langgeng. Dan nanti di sana berpisah. Makanya Allah turunkan di dalam pertama surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 67, Al-akhillau yauma'idin ba'dum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Nanti pada hari kiamat, yang dimana ketika di saat dua persahabatan ini, dua pertemanan atau dua teman karib ini, yang semasa hidupnya mereka itu sangat dekat sekali, kemana-mana diikuti, ya, mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, mau berbuat apa saja diikutin, tidak ibadah ya diikutin, sudah. Yang penting dia itu demi teman, sampai mengatakan ya seduluran sampai mati. Mbok dulure atau temannya itu jauh dari agama Allah, tidak mau taat kepada Allah, melanggar aturan Allah, yang penting sampai mati. Ya sudah. Kata Rasulullah SAW, almar'u ma'man ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama siapapun yang dia senangi, yang dia cintai, nanti pada hari kiamat kumpul lagi gitu loh. Jelas Pak Bu? Ya? Nah, kalau dia itu seperti itu, maka apa yang terjadi para jamaah Bapak Ibu? Maka orang-orang yang seperti itu saling nanti bermusuhan. Ya, di hari kiamat apa? Saling bermusuhan, saling mendebat, saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, aku ngikuti kamu, aku malah jadi tersesat. Aku jauh dari Allah, aku nggak mengenal sholat, nggak mengenal ngaji, nggak mengenal nutup aurat. Aku malah seneng-seneng dengan berbagai kemaksiatan. Aku malah seneng minum, aku malah seneng judi, seneng makan riba, seneng zina dan yang lainnya.
Nah, maka di sini digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Furqan. Lengkap kan? Ini perdebatan perselisihan di dalam neraka disebabkan karena pertemanan yang salah. Kalau tadi kan pemimpin dan rakyatnya, atau ulama dan jamaahnya, atau bosnya dengan karyawannya, sekarang cerita oleh Allah di dalam neraka gara-gara pertemanan. Di dalam surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat yang ke-27, 28, 29. Sama 3 ayat. Ya, apa kata Allah? Wa yauma ya'adudz dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhati ma'ar rasuli sabila. Ingat ketika nanti mereka dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang mereka menggigit kedua jarinya, mereka sambil menyesal ketika mendapatkan catatan sebelah kirinya. Dan mereka akan merasakan panasnya matahari sampai keringatnya menutupi tubuh mereka, sampai menenggelamkan mereka. Mereka terus menggigit kedua jarinya sambil mengatakan, sambil mereka menyesal, duhai kiranya dulu aku mengikuti jalan para rasul atau mengikuti rasulmu ya Allah, mengikuti petunjukmu, kebenaranmu ya Allah. Nah, ini menyesal Pak Bu. Jadi isyarat penyesalan itu digambarkan oleh Allah itu nanti orang-orang yang mereka itu menyesal itu, mereka itu menggigit kedua tangannya. Ada yang mengatakan menggigit dua jarinya, ada yang mengatakan menggigit kedua tangannya. Nah, ini sebagai ilustrasi isyarat ya, gambaran bagaimana orang-orang nanti itu menyesal, kelihatan. Jadi wong yang menyesal itu nanti Pak Bu ya, di padang mahsyar itu mereka semuanya menggigit kedua tangannya. Nah, itu. Nah, kemudian Allah terangkan lagi, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka diriku ya Allah, celaka diriku ya Allah, sekiranya dulu aku tidak menjadikan temanku ini sebagai teman setiaku. Ya. Dulu aku tidak menjadikan si fulan ini menjadi teman dekatku, sahabatku. Kenapa? Dia menyesal. Di dekatnya itu kan orang-orang ketika dibariskan masuk kelompok golongan ahlun nar, penduduk neraka. Nah ini akhirnya saling menyalahkan teman dekatnya tadi. Yang ternyata apa? Dia mengatakan sekiranya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku. Kenapa? Laqad adallani ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaiton lil insani khadula. Ternyata temanku ini ya Allah telah menjauhkan aku dari Al-Quran, telah menjauhkan aku dari perintahmu ya Allah. Ketika waktunya sholat malah diajak untuk bersenang-senang, waktunya ngaji diajak untuk bersenang-senang, bahkan diajak untuk maksiat. Terus seperti itu ya Allah kehidupanku terus hari demi hari. Jadi nggak mengenal masjid, nggak mengenal ibadah, nggak mengenal ngaji, nggak mengenal apapun, apalagi mengenal Al-Quran. Ini gara-gara temanku ya Allah. Siksa dia ya Allah dengan siksaan yang lebih berkali-kali lipat daripada diriku. Coba Pak Bu, perhatikan ayat ini ya. Surat Al-Furqan surat 25 ayat yang 27 sampai 29 ini menggambarkan situasi nanti ketika di padang mahsyar. Orang-orang yang mereka berteman bersahabat atas dasar maksiat, atas dasar dosa, bukan atas dasar iman takwa kepada Allah. Ya sudah, akan dikumpulkan bersama gitu loh. Jelas ya Pak Bu? Lengkap kan? Nah, ini saling berdebat nanti. Makanya ketika saya melihat di video itu, gara-gara mungkin mereka itu saling minum, mabuk, akhirnya berantem. Gara-gara pacaran berantem. Gara-gara motor-motoran, geng-gengan berantem. Seperti itu. Itu di dunia aja sudah berdebat seperti itu ya, berselisih. Apalagi nanti di akhirat kelak ketika mereka mau digiring ke ke neraka di padang mahsyar, itu sudah berdebat. Ya Allah ya Rabb, begitulah kondisinya ya. Itu yang kedua ya Pak. Ya, jadi perdebatan antara apa? Teman dekat, yang ternyata temannya ini menggelincirkan dia, menjauhkan dia dari agama Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari adzan, jauh dari sholat, jauh dari pengajian,
jauh dari apa saja perintah-perintah Allah. Ya, ini teman yang seperti ini nanti akan berkumpul kembali. Jadi makanya Rasulullah mengatakan ya, apa kata Nabi? Almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan seseorang itu akan mengikuti teman dekatnya. Kalau dia sudah senang dengan teman dekatnya, teman seagamanya, teman seakidahnya, teman seimannya, atau teman seperilakunya, ucapannya, ya, kebiasaannya, itu akan diikuti. Kemanapun akan diikuti kalau sudah senang, Pak Bu. Makanya Nabi mengatakan, hati-hati ketika kalian memilih teman. Selektiflah ketika memilih sahabat. Jangan sampai ketika memilih sahabat teman, ternyata teman sahabat itu menggelincirkan, menjauhkan kamu dari Allah. Naudzubillah. Yang terakhir, Allah dan Rasulnya menggambarkan bagaimana ketika terjadi perdebatan antara suami dan istri. Ini lingkungan yang paling kecil. Ya. Jadi keluarga yang paling kecil tadi masyarakat, pertemanan, ya, pergaulan sampai tingkatan pemimpin dan rakyat. Lengkap ya. Nah, ini dalam Al-Qur'an ada semua Bapak Ibu. Enggak usah khawatir ya. Saya ungkapkan ini. Amir bin Qais ini pernah menyampaikan, seorang ulama tabi'in yang hidup pada tahun 104 Hijri. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tafsir di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6. Allah Ta'ala menyatakan, beliau mengatakan, Amir bin Qais mengatakan, sudah ada belum ya? Belum ya? Qais bin Amir mengatakan, innal mar'ata latusakhima zawjaha yaumal qiyamah indallah fatakul innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Apa kata Amir bin Qais, seorang ulama tabi'in? Bahwa nanti seorang istri nanti ketika menghadap Allah, ketika dihisab, diadili, ternyata istri ini banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dan juga meninggalkan agama Allah dan perintah-perintahnya. Apa yang terjadi? Istri ini tadi, ya, nanti pada hari kiamat ini langsung menuntut di hadapan Allah untuk suaminya. Ya Allah, saya gara-gara seperti ini akhirnya celaka. Saya menjadi penghuni neraka, calon penghuni neraka, dan Engkau tetapkan aku bersalah, berbuat dosa. Dosa-dosaku banyak berbuat maksiat selama di dunia. Kenapa? Karena aku punya suami, ya Allah. Suamiku tidak pernah mendidikku, mengajarkanku, mengajak aku untuk kebaikan dan perintah-perintah. Gak terima Pak Bu. Istrinya marah-marah di hadapan Allah. Kenapa? Gara-gara bojoku gitu. Aku jadi penghuni neraka. Aku nggak sholat dibiarkan, aku nggak nutup aurat dibiarkan, aku nggak ngaji, ya nggak pernah diajak ngaji. Akhirnya nggak ngerti agamaku, ya Allah. Aku akhirnya tergelimbang dalam perbuatan dosa. Akhirnya aku mendapatkan teman-teman komunitas yang juga ahli maksiat. Bahkan suamiku juga senang berbuat dosa, ya Allah. Azab dia 2 kali lipat, ya Allah. Bayangkan Pak Bu, istri menuntut nanti di hadapan Allah supaya menyiksa suaminya 2 kali lipat. Jelas? Ya, kenapa? Ya gara-gara bojone dia nggak ngerti agama. Akhirnya istri nggak sholat, istri nggak nutup aurat, istri nggak mengenal Al-Quran, nggak pernah ngaji. Bagaimana? Akhirnya punya anak pun ya seperti itu. Anaknya nggak dididik dengan agama yang benar, nggak mengenal Al-Quran, nggak mengenal sunnah, nggak mengenal syariat, nggak mengenal hukum halal dan haram. Apa kata suaminya? Ya Allah, itu salah dia. Sudah jelas sebelum saya menikah saya adalah laki-laki yang fasik, laki-laki yang banyak dosa. Kok dia tetap mendekati diriku, bahkan mau dinikahi? Gak terima kan suaminya disalahkan? Ya suaminya juga menyalahkan istrinya. Salahmu sendiri, sudah aku jelas jadi suami yang fasik, ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah taat kepada Allah, kok kamu cintai? Kok tetap kamu cinta kepada diriku? Kok kamu gondeli? Kok kamu pertahankan? Itu salahmu sendiri. Coba Bapak Ibu.
Itu perdebatan di hadapan Allah antara suami dan istri, saling menyalahkan. Ketika saya membaca kalimat ulama ini ya, sering saya melihat ada orang-orang berdebat suami istri itu ya. Gara-gara apa Pak Bu? Ya itu, gara-gara istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Banyak lah faktornya lah. Sampai saya dengar secara langsung itu dari ya ada orang ketika dia bekerja jadi kuli bangunan atau ternyata apa? Rumah tangganya kandas, cerai. Cerai Pak. Bahkan dia cerita sendiri di pengadilan Tulungagung itu dalam satu hari itu yang antri perceraian itu di pengadilan agama ya, itu kurang lebih hampir sampai 20 orang satu hari. Jadi surat perceraian itu numpuk banyak itu. Yang antri loh Pak Bu. Untuk sidang perceraian. Astagfirullah. Apa faktornya? Satu, ya tadi saya katakan, karena nusyush. Istri yang selingkuh atau suami yang selingkuh. Yang kedua karena ekonomi. Dia cerita pada saya, Ustaz, banyak perceraian. Tiap hari gitu. Di Tulungagung Pak Bu ya. Bukan di kota-kota besar kan, di Tulungagung saja. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, sampai seperti ini ya. Di dunia aja mereka itu sudah sampai mereka bertengkar seperti itu suami istri ya. Apalagi nanti di akhirat kelak. Ya Allah ya Allah. Begitu dahsyatnya nanti ya. Ya, jadi para jamaah Ibu, maka Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran ya, kalau kita buka di dalam surat At-Tahrim yang insyaallah kita sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunullaha ma amara yaf'aluna ma yu'maru. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Dirimu itu siapa? Kata ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan para suami-suami. Jagalah dirimu wahai para suami dari api neraka. Artinya apa? Hei kamu jadi suami, suami yang taat, suami yang beriman, suami yang tunduk patuh kepada Allah. Jangan sampai dirimu masuk neraka. Katanya. Kita pending dulu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan surat At-Tahrim ini merupakan peringatan yang keras sekali ya, tegas kepada para suami, terutama laki-laki yang menjadi pemimpin ya. Jagalah dirimu. Jadi di sini Allah memberikan peringatan yang pertama kali adalah suami dulu. Anfusakum itu adalah kembali kepada dirimu wahai para suami. Jagalah dirimu ya. Hendaknya engkau menjadi suami-suami yang soleh, suami-suami yang taat, patuh, tunduk kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Baru kemudian Allah mengaitkan suami dengan apa? Wa ahlikum. Ahlikum adalah para ahli tafsir mengatakan istri-istrimu, anak-anakmu, dan budak-budakmu. Kalau sekarang mungkin karyawan-karyawanmu, siapa yang menjadi kekuasaanmu. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, di sini peran suami adalah pemimpin. Jadi kalau seandainya istri, anak atau karyawan atau pembantu yang menjadi bawah kekuasaan dia, ini kok tidak sampai mereka itu diingatkan untuk melakukan perintah Allah, diingatkan untuk mentaati Allah, maka yang pertama kali yang bertanggung jawab adalah suami di dalam kehidupan rumah tangga gitu loh. Makanya sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, apa kata Rasulullah SAW? Suamimu adalah yang akan mengajak dirimu ke dalam surga dan menyeret dirimu ke dalam neraka. Jadi Rasulullah berkata kepada bibinya ya, saya lupa ya bibinya Rasulullah itu ya, ketika menyampaikan terkait dengan suaminya yang mungkin suaminya bermasalah, maka Nabi mengatakan suamimu adalah zaujuki ya,
ilan nar au ilal jannah. Suamimu menentukan dirimu apakah mengajak kamu ke dalam surga atau menyeret dirimu ke dalam neraka. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan secara umum ya di tengah masyarakat, ketika ada seorang istri, dia tidak menutup aurat, dia tidak sholat, dia tidak mengenal agama, jangan salahkan wanita tadi. Perhatikan, lihatlah suaminya bagaimana. Artinya jangan serta-merta langsung menjustifikasi wanita atau istri tadi, seorang ibu tadi, tapi perhatikan suaminya bagaimana. Ibadah tidak, taat kepada Allah tidak, ya. Bagaimana perilakunya, akhlaknya. Lah ini kelihatan. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara umum di tengah masyarakat kita, banyak wanita-wanita yang mungkin mereka tidak mengenal agama, tidak mau taat, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini ternyata pengaruhnya adalah dari suaminya. Kenapa? Ketika suaminya membiarkan, sudahlah, ngapain sholat, ngapain ngaji, ngapain puasa, yang penting cari duit, yang penting kerja, yang penting bisa makan hari ini. Nah itu, ya sudah. Kalau seperti ini nanti pada hari kiamat jangan disalahkan ketika istri menuntut di hadapan Allah. Makanya benar kata Allah ya. Di dalam Al-Quran ada surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 69 ayat 72 ayat ini. Nanti bisa dibuka di rumah. Apa kata Allah? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang semasa hidupnya dia itu meyakini ayat-ayat kami, kata Allah, membenarkan ayat-ayat kami, membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan isi kandungannya. Wa kanu muslimin, dan dia menjadi orang yang tunduk patuh kepadaku, kata Allah. Apa kata Allah? Semasa hidupnya dia taat, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masya Allah. Allah langsung memberikan perintah kepada malaikat, suruh mereka berdua suami istri masuk surga bersama-sama dan keduanya disenangkan dan digembirakan. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah memerintahkan kepada malaikat, suami istri yang semasa hidupnya sama-sama soleh dan soleha taat kepada Allah, mereka saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan amal soleh. Ternyata oleh Allah langsung diberi kabar gembira. Apa? Masukkan keduanya ke dalam surga dan keduanya akan diberi kesenangan tanpa batas. Istrinya jadi ratunya bidadari di surga. Suaminya semakin menjadi laki-laki yang paling tampan. Itu Masya Allah. Itu laki-laki suami istri yang sama-sama masuk surga. Bagaimana kalau suami istri yang sama-sama masuk neraka? Persis sebagaimana yang digambarkan oleh Allah. Ada ayatnya, ada Ustaz. Buka surat Al-Ahzab ayat yang terakhir 73, surat yang ketiga-tiga. Ketika saya baca ini kadang-kadang saya takut ya. Jangan-jangan untuk saya dan istri saya dan ibu ya anak-anak nanti. Apa kata Allah? Liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Jadi Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Allah akan menyiksa laki-laki dan perempuan yang semasa hidupnya mereka punya sifat munafik. Laki-laki yang perempuan tidak pernah ibadah kepada Allah. Coba. Ngeri nggak? Ya. Allah akan menyiksa laki-laki perempuan yang semasa hidupnya mereka punya sifat munafik. Apa sifat munafik? Membenci syariat, memusuhi syariat itu munafik. Ya, dohirnya Islam tapi batinnya kafir kepada Allah, itu munafik. Suami istri ya, ini tidak suka terhadap perintah Allah, tidak suka terhadap sunnah Rasul. Ini munafik Pak Bu. Suami istri ya, dua-duanya ini, laki-laki dan perempuan. Dan semasa hidup mereka musyrik, menyembah selain Allah, mengikuti hawa nafsu, tidak mau ibadah kepada Allah. Suami istri tidak mau ibadah kepada Allah. Ya sudah, Allah mengazab dua-duanya. Jelas Pak Bu? Oke?
Ini keterangan dari Allah. Jadi banyak ayatnya insya Allah kalau kita mau kupas ya, terkait dengan bagaimana Allah menjanjikan laki-laki dan perempuan nanti mereka sama-sama disiksa di dalam neraka ketika mereka tidak patuh kepada Allah, tidak mengikuti syariatnya. Nah, jadi kita kembali kepada poin, suami istri ini saling mendebat, saling menggugat ya. Kalau di dunia aja menggugat ya sudah lumrah Pak Bu, menggugat suaminya karena tidak memberikan nafkah, menggugat suaminya karena suaminya selingkuh. Tapi saya jarang mendengar istri menggugat suaminya itu gara-gara nggak pernah ngajarkan agama. Pernah dengar Pak Bu? Istri marah-marah, Pak, mbok yo ajaron aku sholat, nutup aurat sing bener. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Jarang ya. Tapi kalau istri mengatakan, Pak, bayarannya kurang, belonjone kurang, pernah? Pak, itu kowe panggah selingkuh hewe anak nambe sopo. Iya. Padahal yang banyak terjadi nanti pada hari kiamat bukan itu. Yang didebat oleh istri ya kepada suaminya. Istri menuntut di hadapan Allah itu bukan karena dunia, tapi karena urusan agama. Itu yang paling banyak nanti. Kenapa? Karena itulah yang menggelincirkan mereka sampai masuk neraka. Suami istri mungkin secara ekonomi Pak Bu dalam rumah tangga kurang pas-pasan, cupet ekonominya dan yang lain ya. Pekerjaan susah. Dalah. Tapi dia tidak miskin akhirat. Masya Allah, ini lebih mulia Pak. Daripada suami istri sembarangnya kelakon, kaya, tercukupi, mapan, terpandang, terkenal, ya. Apa yang terjadi? Suami istri tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak mengenal Allah. Ya sudah. Dua-duanya kata Allah apa? Liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Ya. Nanti tolong Bapak Ibu dibuka ya. Surat Al-Ahzab ayat 73, surat yang 33. Ini siksa diperuntukkan laki-laki perempuan. Baik suami istri ataupun di luar suami istri sama semuanya akan mendapatkan siksa. Kenapa? Karena semasa hidup mereka menyekutukan Allah. Istrinya, suaminya datang ke dukun ya dibiarkan, ya menyembah selain Allah dibiarkan, tidak sholat ya dibiarkan, ya sudah sama azabnya. Dan istri pun tidak pernah nuntut gitu loh. Paham Bu? Istri itu ketika suami tidak pernah merintahkan agama itu gak pernah menuntut, gak pernah marah-marah. Padahal ini ada satu kisah ya yang luar biasa ini kisahnya. Pada zaman ulama tabi'in ya, ini ada seorang suami istri. Ketika suaminya lupa tidak dibangunkan sholat malam saja, ini marah-marah. Ya, sholat malam ya, bukan sholat jamaah saya kata. Sholat malam. Kenapa? Karena kebiasaan suaminya sholat malam. Nah, ketika saat malam hari itu suaminya tuh capek karena pulang menuntut ilmu atau berdakwah. Ketika kecapean ketiduran. Istrinya pun ya juga capek karena ngurusi rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi ini repot, ketiduran, lupa nggak membangunkan. Suami pesen tolong nanti biasa tiap harinya kan dibangunkan kadang bangun sendiri. Marah ini kepada istrinya. Apa kata suaminya? Pantaskah engkau akan masuk surga bersama saya, sedangkan engkau tidak pernah membantuku dalam ketaatan kepada Allah? Bayangkan, marah gara-gara sing lanang nggak digugah sholat bengi. Ya saiki nggak digugah sholat jamaah. Nggak usah sholat malam aja, sholat jamaah. Marah nggak Bu? Jangan marah. Ini yang sudah bersuami loh ya. Ketika suami capek ketiduran, istri bangun duluan dengar azan, suaminya nggak dibangunkan untuk sholat jamaah, marah. Kalau marah tuh suami yang bagus. Memang harus marah. Kenapa? Karena suatu hari pernah ketika Abu Bakar As-Siddiq ini melihat putrinya
dan anak laki-lakinya, ya, maksudnya anak mantu, kalau perempuan anak mantunya, ya. Jadi dua-duanya ini kan baru menikah. Ketika baru menikah ini sekali tertinggal sholat berjamaah, apa kata Abu Bakar? Kamu nggak pantas punya istri yang tidak menolongmu dalam agamamu. Paham Bapak Ibu? Dan saya nggak rela. Terserah kamu ceraikan. Sampai seperti itu Abu Bakar Pak Bu kepada putranya. Kalau punya istri yang membiarkan suaminya sampai berbuat maksiat kepada Allah, itu dibiarkan. Itu urusan sholat berjamaah aja seperti itu ya. Jadi lah enek bojo gurak-gurak, ayo ya kono ya budal adan kono aja panggah HP-nan, aja panggah urusan dunia. Ayo budal kayak adan. Masya Allah itu istri Pak Bu. Ya, pengen masuk surga bersama suaminya. Jadi kalau dibangunkan tolong para suami jangan marah-marah ya. Kalau sudah dengar azan ya, kalau sampai marah-marah titenono Pak Bu. Suruh ngaji lagi Iqra. Ya, percuma ngaji tauhid, ngaji fikih, tapi ketika dibangunkan sholat berjamaah, kurung adzan malah marah-marah. Capek, wis aja nggugah aku, biyen aku tak sholat dhewe. Siram banyu ae. Bu ya, siram banyu sak ember daripada masuk neraka nanti suaminya. Jelas Pak Bu? Ini sebagai penutup, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, semakin menambah iman kita, menambah wawasan kita akan pentingnya untuk menjaga ibadah kita. Mudah-mudahan kita betul-betul di dunia ini mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, yang mengajak ketaatan kepada Allah, agama Allah, syariat Allah, dan punya teman-teman yang senantiasa teman yang soleh, yang mengingatkan kita untuk ibadah kepada Allah, terutama punya suami atau istri yang senantiasa mendukung kita untuk mentaati Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. Kita tutup dengan bahasan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna